Sering dengar kata saham tapi suka bingung artinya apa? Tenang, hari ini kita akan bedah tuntas konsepnya. Dan ternyata ini nggak serumit yang kita bayangin loh. Oke, kita mulai dari sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita. Sesuatu yang mungkin kita lihat tiap hari. Coba deh ingat-ingat, pas lagi di jalan, pernah nggak lihat ada tulisan TBK di belakang nama sebuah perusahaan? Entah itu di gedung atau di truk? Tulisan itu ada di mana-mana. Di bank kayak BCA. Terus di perusahaan telekomunikasi seperti Telkom. Bahkan di produk-produk yang kita pakai sehari-hari, dari Unilever misalnya. Nah, jadi apa sih artinya TBK itu? Simpel aja. TBK itu singkatan dari terbuka. Artinya, perusahaan itu ya terbuka untuk dimiliki oleh publik. Oleh siapa? Ya oleh kita-kita ini. Terus gimana caranya kita bisa ikut punya perusahaan segede itu? Oke, gini deh, biar gampang kita pakai perumpamaan sederhana. Coba bayangin, seluruh perusahaan gudang garam, semua asetnya, gedungnya, bisnisnya, kita anggap aja sebagai satu gedung utuh ini. Nah, sekarang ini, gedung ini kan satu kesatuan ya, kepemilikannya 100% penuh. Tapi gimana kalau gedung tadi dipecah-pecah kepemilikannya jadi jutaan, atau bahkan miliaran potongan-potongan kecil yang nilainya sama persis? Nah, setiap potongan super kecil itulah yang disebut saham. Jadi saham itu ya selembar bukti, sekarang sih udah elektronik ya, yang nunjukin kalau kita itu punya satu bagian kecil dari sebuah perusahaan. Dan ini bukan cuma bayang-bayang loh, pada kenyataannya gudang garam itu emang dipecah jadi 1,9 miliar lembar saham, banyak banget ya. Oke, konsep dasarnya udah dapat nih, tapi praktiknya gimana? Gimana cara kerjanya di dunia nyata? Yuk kita lihat. Pertama, dan ini penting, di bursa kita itu belinya nggak per lembar. Kita belinya pakai satuan yang namanya lot. Satu lot itu isinya selalu 100 lembar saham. Jadi, minimal banget kita harus beli satu lot. Oke, sekarang kita coba hitung-hitungan ya. Kira-kira butuh duit berapa sih buat jadi salah satu pemilik bank raksasa kayak Bank BRI? Gampang, kita tinggal cek aja di internet harga sahamnya. Misalkan kita ketemu harganya Rp3.110. Ini harga per lembarnya ya. Nah, karena kita harus beli minimal satu lot alias 100 lembar, totalnya jadi cuma Rp310.000. Yap, benar. Cuma dengan segitu, secara teknis Anda udah jadi salah satu pemilik Bank BRI. Keren kan? Tapi, jadi kepikiran nggak sih, kenapa juga perusahaan mau ngejual bagian dari dirinya? Dan kenapa kita mau beli? Ini tuh simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Perusahaan kan butuh dana segar. Buat apa? Ya buat bangun pabrik baru, bayar utang, macam-macam lah. Nah kita, publik, beli sahamnya karena kita pengen ikut ngerasain untungnya perusahaan itu. Dan bagian dari keuntungan itu ada namanya E, yaitu dividen. Jadi pas perusahaan untung, kita sebagai pemiliknya ya kecipratan juga. Asik kan? Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling wow menurut saya. Kita bakal bikin perbandingan yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda. Coba tebak, kira-kira mahalan mana? Sebatang rokok Sampurna sama selembar saham dari pabrik yang bikin rokok itu, yaitu Hanjaya Mandala Sampurna. Dan jawabannya, harga satu lembar saham publiknya waktu itu cuma Rp1.795. Iya, 1.000-an. Itu lebih murah dari bayar parkir motor dan hampir pasti lebih murah dari harga sebatang rokoknya sendiri. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kita dihadapkan pada pilihan. Mau beli produknya atau mau beli pabriknya. Dengan harga yang sama, bahkan lebih murah. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang kan? Semoga ini bisa ngasih perspektif baru. Terima kasih.